Oke, halo kawan Elora semuanya. Selamat datang lagi di YouTube Elora dan selamat datang di konten Kasih Paham. Kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian soal hal yang menurut gue kalian wajib banget ketahui. Yaitu adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membeli barang-barang second. Kita akan ngebahas soal kamera dan lensa second ya. Kita langsung ke poin yang pertama. Oke, poin yang pertama ada fisik. Kenapa fisik harus diperhatikan? Udah jelas, fisik adalah hal yang pertama kali mata kita akan lihat guys. Jadi itu penting banget gitu, fisik. Di fisik ini kalian harus perhatiin bener-bener ada minus apa aja atau kondisinya seperti apa. Apakah ada minus seperti dent, pen loss, lecet, atau bekas pemakaian tripod. Kalian harus benar-benar sejelas mungkin, sedetail mungkin ketika kalian melihat itu. Kenapa? Karena akan menjadi sangat penting ketika nanti kalian sedang liputan atau kalian sedang bersama teman-teman kalian. Kalian nggak mau dong dibilang kayak, kamera lo apaan sih jelek banget gitu, nggak mau dong. Jadi fisik adalah hal yang paling penting, makanya gue taruh di poin pertama. Hatiin fisiknya baik-baik secara detail. Yang kedua ada fungsi. Fungsi juga adalah hal atau aspek yang penting banget yang harus kita perhatiin saat membeli kamera dan lensa second. Ya udah pasti lah, nggak mau dong kalian beli barang tapi ternyata fungsinya ada yang error atau rusak atau nggak bisa dipakai, kan nggak mau dong. Jadi kalian harus bener-bener perhatiin fungsinya secara detail. Nah, gue akan kasih tahu apa aja hal yang harus kalian perhatiin di fungsi. Yang pertama itu kalian harus perhatiin itu vignette dari layarnya. Oke, vignette layar tuh jelas banget kelihatan dan itu akan mengganggu banget nanti kalian ketika kalian sedang produksi. Terus ada AF-nya, kalian harus perhatiin apakah AF-nya itu masih berjalan dengan normal atau enggak, atau dial segala macam kalian harus cobain sedetail mungkin. Apakah dialnya berfungsi, apakah scrollnya berfungsi, shutternya, mirrornya. Kita harus perhatiin dengan benar-benar detail, jangan sampai ada fungsi yang tidak berfungsi gitu. Kayak burst juga, burst mode. Saat kalian merekam video juga apakah dia berfungsi, apakah dia overheat atau enggak. Jangan sampai dia ada gejala-gejala overheat kayak ketika merekam video ternyata dia cepat panas atau dia sudah panas gitu kan. Itu bahaya banget guys. 3. Kelengkapan. Kelengkapan itu penting banget juga menurut gua, karena ya kita juga nggak mau dong kita udah perfect di kamera atau lensanya ternyata perlengkapannya ya nggak mensupport itu semua. Kelengkapan itu 4 utama ya, ada dus, charger, strap, dan baterai. Itu harus kalian perhatikan baik-baik. Apakah berfungsi dengan benar untuk charger dan baterainya, untuk strap dan dusnya apakah masih layak untuk digunakan. Mungkin untuk dus ya nggak terlalu penting sih kalau misalnya dia udah agak sedikit hancur atau ada agak sedikit keropos ya. Karena kan dus juga itu ditaruh di rumah kan, nggak kalian bawa-bawa saat foto. Yang penting adalah menurut gue yang penting adalah charger, strap, dan baterainya kalian harus perhatikan baik apakah dia masih layak untuk digunakan atau enggak. Oke, yang keempat ada minus-minus dari barang tersebut guys. Minus-minus ini apa? Sebenarnya minus-minus ini juga tadi gue disebutin ya di awal di fisik dan fungsi. Cuman di minus ini maksud gue poinnya akan lebih dalam lagi ketika ada mungkin ada aja minus yang ketika dijual itu ternyata tidak bisa diperbaiki. Itu ada aja loh di barang-barang second. Nah, itu juga kalian harus perhatikan dengan baik. Kalian bisa tanya ke yang jual kenapa minusnya nggak bisa diperbaiki, alasannya apa, minusnya apa aja di barang tersebut gitu. Karena dari pengalaman gue bekerja di lingkup kamera dan lensa, ada minus-minus seperti jamur atau fog yang ada di bagian-bagian tertentu dalam optik lensa yang ternyata itu nggak bisa dihilangin atau itu nggak bisa dibenerin, atau ada beberapa spare part kamera yang ternyata setelah kita cari itu nggak ada dan jadi nggak bisa diservis gitu kan. Jadi kalian perhatikan minus-minus ya, apakah minusnya akan mengganggu produktivitas kalian nanti ke depannya atau enggak. Itu penting banget untuk kalian tahu. Kalau misalnya memang tidak mengganggu produktivitas kalian ke depannya, ya nggak apa-apa dong kalian pakai kamera atau lensa itu. Tapi kalau memang itu ke depannya akan mengganggu kalian, ya nggak usah dibeli deh. Oke guys, itu dia hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika membeli kamera dan lensa second. Hal-hal yang gue sebutkan tadi adalah poin-poin yang benar-benar harus kalian perhatikan dengan cermat ya, dengan secara detail, dengan secara seksama. Jangan sampai ada yang kelewat atau miss ketika kalian mengecek hal-hal yang gue sebutkan tadi. Thanks for watching this video. Don't forget for like, comment, and subscribe. Dan please nyalain tombol notifikasinya dan please subscribe ya. Subscribe terus kayak kita buat channel Elora melesat ke Mars ngalahin roketnya siapa? Elon Musk ya. Oke, itu aja. Gua Hanif. Sampai jumpa di konten-konten kasih paham berikutnya. Bye bye.